Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rapang. Baik, saya akan menjelaskan poin-poin penting mengenai materi belajar dan pembelajaran. Terlebih dahulu, kita harus mengetahui pengertian belajar dan pembelajaran. Menurut saya, belajar adalah suatu proses yang berakhir pada perubahan, sedangkan pembelajaran adalah upaya untuk membelajarkan peserta didik. Pada intinya, pembelajaran adalah usaha yang dilakukan oleh pendidik untuk membelajarkan peserta didik yang pada akhirnya terjadi perubahan perilaku. Ada 3 komponen dalam kegiatan belajar. Yang pertama, sesuatu yang dipelajari, yang kedua, proses belajar, dan yang ketiga, hasil belajar. Adapun tujuan belajar dan pembelajaran adalah terciptanya perubahan menuju keadaan yang lebih baik. Misalnya, perubahan pemahaman seseorang terhadap sesuatu yang positif. Selain dari pengertian dan tujuan belajar pembelajaran, terdapat pula interaksi belajar mengajar, seperti kegiatan dalam interaksi belajar mengajar antara siswa dan guru. Yang pertama, pola dasar interaksi dalam pembelajaran. Yang kedua, pola interaksi dalam pembelajaran berpusat pada isi. Dan yang ketiga, pola interaksi dalam pembelajaran berpusat pada guru. Selain itu, ada pula yang dinamakan pendekatan pembelajaran. Dalam melakukan pembelajaran, guru biasanya memakai beberapa pendekatan seperti yang pertama, pendekatan individual, yang kedua, pendekatan kelompok, dan yang ketiga, pendekatan bervariasi. Berikutnya, model, strategi, dan tahapan pembelajaran. Model pembelajaran dikelompokkan menjadi 4 rumpun. Yang pertama, model interaksi sosial, yang kedua, model pemrosesan informasi, yang ketiga, model personal, dan yang keempat, model perilaku. Selain daripada itu, prestasi belajar dan motivasi belajar juga sangat penting dalam materi ini. Sedikit saya akan membahas mengenai perbedaan prestasi dan motivasi belajar. Yang pertama, pengertian prestasi belajar. Prestasi belajar adalah hasil yang telah dicapai dari suatu kegiatan yang berupa perubahan tingkah laku yang dialami subjek belajar di dalam suatu interaksi dengan lingkungannya. Adapun faktor yang mempengaruhi prestasi belajar, yang pertama, faktor internal. Contohnya, faktor jasmania dan faktor psikologis. Yang kedua, faktor eksternal. Contohnya, faktor keluarga, sekolah, dan masyarakat. Sedangkan yang dimaksud dengan motivasi belajar adalah keseluruhan daya penggerak yang ada dalam diri individu atau siswa yang menimbulkan kegiatan belajar dan memberi arah untuk mencapai tujuan yang dikehendaki oleh siswa yang bersangkutan sebagai subjek belajar. Terdapat macam-macam motivasi belajar. Yang pertama, motivasi intrinsik adalah motivasi yang berasal dari dalam diri anak sendiri. Yang kedua, motivasi ekstrinsik adalah motivasi atau tenaga-tenaga pendorong yang berasal dari luar diri anak. Dan terdapat pula fungsi motivasi belajar. Yang pertama, mendorong timbulnya kelakuan atau suatu perbuatan. Yang kedua, motivasi berfungsi sebagai pengarah. Yang ketiga, motivasi berfungsi sebagai penggerak. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai materi belajar dan pembelajaran. Mohon maaf bila ada kekurangan karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.